Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2265 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yeremia pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Di bawah perikop nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapakah kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau membuka pikiran orang-orang Yehuda supaya mereka sadar diri bahwa semua malapetaka yang menimpa mereka itu semua karena kesalahan, dosa, serta pelanggaran yang mereka buat sendiri yang menyakiti hati Tuhan. Apa dosa-dosa yang dilakukan Yehuda sehingga Tuhan membakar kota-kota Yehuda, Yerusalem, sehingga runtuh dan menjadi tanah yang tandus? Allah juga melenyapkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan, anak-anak bayi, semuanya lenyap karena Yehuda menyakiti hati Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara kalau saudara tidak beribadah, saudara ditegur hamba Tuhan, ditegur oleh istrimu, ditegur oleh orang tuamu, ditegur oleh majelis, ditegur oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Kenapa mereka menegur saudara? Supaya saudara tidak ditimpakan celaka. Saudara belajar dari perjanjian lama, kisah perjalanan bangsa Israel ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan, kutuk, malapetaka menimpa mereka. Jadi bersyukurlah saudara. Kalau ada orang-orang yang mengingatkan saudara, menegur saudara ketika saudara tidak pergi beribadah, itu orang yang mengasihi saudara. Mereka tidak mau saudara celaka. Makanya mereka mengingatkan terus kepada saudara. Mungkin saudara merasa bosan, jenuh, saudara mau pingin bebas. Tapi dengar ini baik-baik. Kalau saudara masih diingatkan, masih ditegur untuk ingat cari Tuhan, itu tanda orang-orang yang mengingatkan, menegur saudara, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Mereka tidak mau saudara kena kutuk. Mereka tidak mau saudara celaka. Makanya mereka terus mengingatkan saudara supaya datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau sebenarnya saudara tidak datang beribadah, pendetamu nggak rugi. Yang rugi saudara sendiri akan kena masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur. Kalau saudara masih ditegur, diingatkan, dinasehati untuk datang beribadah kepada Tuhan, itu tanda orang-orang itu peduli, mengasihi, dan ingin saudara diberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mempelajari dalam perjanjian lama, satu hal yang menyenangkan hati Tuhan ketika umat Tuhan mempersembahkan korban bakaran, dan baunya dari korban itu menjadi wewangian yang harum baunya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat Tuhan sakit hati kepada umat Tuhan, korban persembahan mereka tidak dipersembahkan kepada Allah Israel, tetapi kepada Allah lain yang bukan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sakit hati. Sehingga tidak heran, karena sakit hatinya Tuhan kepada umat Tuhan, Tuhan mendatangkan celaka, kutuk, malapetaka menimpa Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kesalahan mereka yang memberi korban persembahan kepada Allah lain itu. Yang jadi korban siapa? Anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak bayi, semua mati. Karena kesalahan mereka. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Jangan sampai kesalahan kita itu akhirnya apa? Menimpa anak cucu kita sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai karena kesalahan kita akhirnya yang jadi korban siapa? Anak cucu kita. Saudara, beribadahlah kepada Tuhan dan berikan korban persembahan yang harum itu kepada Allah yang hidup, Allah yang disembah, Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Israel, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang layak untuk menerima korban persembahan dari kita, anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara apa Yehuda menyakiti hati Tuhan? Yang pertama, mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Yang kedua apa? Mereka tidak mau ditegur oleh utusan Nabi yang Tuhan kirim untuk menegur umat Tuhan. Mereka tidak mau mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau kita menolak, kita tidak mau mendengar teguran dari hamba Tuhan. Saudara, terkadang Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menegur saudara dan saya. Supaya apa saudara? Supaya kita sadar kalau kita sudah salah jalan. Supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengeraskan hati. Akhirnya apa saudara? Kita yang celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan,
perhatikan di ayat 4 di sana dikatakan, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menolak, tidak mau mendengar akan teguran dari hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang, saudara, kalau ditegur stop main judi, malah hamba Tuhan yang menegur mereka, mereka benci. Kalau di gereja tertentu, kalau ada pendeta yang menegur dosa yang dilakukan oleh mayoritas jemaat pada saat itu, jemaat berontak, bisa pendeta itu mutasi. Saudara, itu yang terjadi. Ketika orang yang main judi ditegur, marah. Orang minum mabuk ditegur, wah marah, tersinggung. Yang menegur mereka malah mereka pukul, saudara. Banyak yang terjadi seperti itu. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau saudara ditegur karena saudara berbuat yang tidak benar, saudara ditegur supaya saudara melakukan yang benar, saudara, itu berasal dari Tuhan. Amin. Jadi kalau hamba Tuhan, saudara, menegur saudara, bertobat dari dosa percabulan, bertobat dari minum mabuk, bertobat dari main judi, bertobat dari memakai narkoba, bertobat, dan bertobat. Saudara, jangan marah sama orang yang menegur saudara. Mereka orang yang diutus Tuhan untuk menegur saudara supaya saudara sadar dan bertobat, supaya tidak ditimpakan malapetaka kepada saudara. Saudara, kalau saudara nggak bertobat, malapetaka itu akan menghantam saudara. Dan bukan hanya saudara yang akan mengalami malapetaka itu, tetapi anak cucumu. Jangan sampai, sekali lagi, karena kesalahan saudara, sudah ditegur, tapi saudara nggak tobat-tobat. Yang menikmati malapetaka itu anak cucumu. Jangan sampai anak cucumu jadi korban karena kesalahan kita. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat Tuhan itu sakit hati kepada Yehuda, yang ketiga, mereka tidak mau bertobat. Sudah ditegur, tapi masih keras hati. Masih kepala batu. Banyak orang Kristen kan seperti itu. Sudah ditegur, bertobat. Tinggalkan alkohol, tinggalkan judi, tinggalkan simpananmu, selingkuhanmu, tinggalkan narkoba. Tapi mereka masih melakukan itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita ditegur bertobat. Supaya apa? Tidak ditimpakan malapetaka. Tapi kalau saudara nggak bertobat, ya tadi saya bilang, saudara yang akan alami murka Tuhan, anak cucu cicitmu juga akan mengalami itu. Makanya bertobat, saudara. Kalau saudara ditegur, jangan berontak. Jangan marah kepada orang yang menegur saudara. Bertobat. Amin. Bertobat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya menangkap pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Yehuda dan kepada kita semua, anak-anak Tuhan. Yang pertama, saudara, Tuhan mau Yehuda belajar dari kesalahan mereka. Belajar kenapa malapetaka ini menimpa mereka. Supaya apa? Ke depan mereka tidak melakukan hal yang sama, yang merugikan mereka sendiri. Tuhan mau mereka belajar dari kesalahan mereka. Supaya apa? Mereka jadi bijaksana di hari esok. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita belajar dari kesalahan kita. Supaya apa? Ke depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua yang Tuhan mau dari Yehuda dan kepada kita semua, bertobat. Amin. Tuhan mau kita tinggalkan semua dosa-dosa itu. Tinggalkan semua hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita mau melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan
Sebaliknya, yang dilakukan Yehuda adalah mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Saudara dan saya, mari kita lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan mau Yehuda, Tuhan mau saudara dan saya beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kemudian dikenal Allah Israel. Saudara, Allah Israel itu 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini. Dia lahir di kota Daud. Dia melayani umat Tuhan selama 3 tahun. Dia disalibkan. Dia mati di atas kayu salib itu. Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa? Dosa saudara di masa lalu, sekarang, dan esok hari, di masa yang akan datang, Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib di bukit Golgota. Betul, dia mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Dia naik ke surga, dia mempersiapkan tempat buat saudara dan saya nantinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya jalan menuju kepada hidup yang kekal, menuju sorga, hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, tidak ada tawar-menawar. Orang mungkin berkata, banyak jalan menuju Roma. Iya, menuju Roma silakan. Mau jalan dari laut, darat, udara silakan. Tapi saya mau bilang, hanya satu jalan menuju sorga. Hanya melalui Yesus. Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Beribadalah kepada Tuhan Allah yang benar itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saudara akan dijauhkan daripada malapetaka, akan dijauhkan daripada maut. Saudara akan menerima keselamatan kekal yang tidak dunia berikan kepada saudara. Tuhan berikan kepada kita semua yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati, dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan
Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 085 338 17 6267. Mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Saudara yang tinggal seputaran Bali dan mau didoakan, mau dikunjungi, silakan hubungi WA saya yang tadi di 085 338 17 6267. Saya bersama tim doa akan mendoakan saudara, akan mengunjungi saudara dan mendoakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.